warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ibu Kasmi atau yang mewakili, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di sini langsung saja kami dari PKG PJOK, yaitu Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Angkatan 2 kelas 13 Jawa Timur, akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut, yaitu menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model, yaitu turnamen bola kasti di SDN Cemandi. Sekedar informasi Bapak Ibu, selama 3 bulan ini terhitung dari bulan Juni, Juli, Agustus, ya, ini saya mengikuti program, yaitu program pengembangan kompetensi guru yang diadakan langsung oleh Kementerian di bawah naungan BPGP Jawa Timur. Selama 3 bulan ini pendidikan yang saya tempuh yaitu luring ataupun daring. Lebih banyaknya ke daring Bapak Ibu. Luring sebanyak 8 hari yang kebetulan dilaksanakan di Lawang pada waktu itu, dan untungnya tidak mengganggu proses pembelajaran pada waktu liburan kemarin itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya selama bulan Juni ini sampai dengan bulan Agustus kami sudah menempuh sampai dengan modul 3. Jadi ada 3 modul 1, 2, dan 3. Ini adalah modul terakhir Bapak Ibu, di mana sama seperti dengan halnya guru penggerak, nanti di akhir momentum itu kita semua diminta untuk mempresentasikan program atau kegiatan yang diimplementasikan di sekolah masing-masing. Nah, latar belakang program yaitu adanya Sport Education Model yang kebetulan ini digaungkan di modul ketiga. Apa sih itu SEM? SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang lengkap secara langsung dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang dapat berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan kepada murid belajar mengeksplorasi berbagai peran di dalam tim sesuai dengan bakat dan minatnya. Murid bisa berbagi peran menjadi pemain, pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, supporter, bahkan sampai dengan pada peran menjadi penjual atau pedagang. Murid diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan. SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan murid melalui student agency dengan memberikan mereka suara, pilihan, serta kepemilikan. Nah, rencana SEM yang akan kami kembangkan di SDN Cemandi yaitu pelaksanaan turnamen bola kasti Bapak Ibu. Mengingat aset yang ada di SDN Cemandi, ya, kita punya halaman sekolah yang cukup luas. Kemudian siswa-siswa juga sangat antusias, tidak hanya dari kelas 3 ya. Sebetulnya kelas 3 itu sudah kami berikan materi. Kemudian nanti tinggal di kelas 4 sampai dengan kelas 6 anak-anak bisa melakukan pertandingan dengan antar kelas. Nah, dari identifikasi aset tersebut kemudian beranjaklah program dari turnamen bola kasti. Tujuan program yang pertama yaitu mewujudkan murid yang berakhlakul karimah, bugar, serta berprestasi. 2. Membantu murid untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing. 3. Menekankan pembelajaran yang nyata dan situasional secara langsung. 4. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, serta meningkatkan motivasi dalam belajar yang lain. Yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif.
capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tujuan atau capaian yang ingin kami lakukan yaitu yang pertama pemahaman peraturan permainan. Nah, jadi kami berharap dengan adanya program ini anak-anak itu nantinya akan memahami peraturan permainan bola kasti itu seperti apa. Kemudian taktik strategi permainan bola kasti. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Nah, ini kembali lagi yang capaian yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sih cara anak-anak itu bisa memahami peraturan. Nah, langkah yang kami lakukan adalah melaksanakan technical meeting sebelum turnamen, yakni yang dilaksanakan tanggal 16 November 2024. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Nah, ini kami lakukan dengan cara apa? Yaitu melakukan pengelolaan musim. Maksud dari pengelolaan musim ini adalah memberikan permainan secara langsung atau turnamen istilahnya pra turnamen ya. Itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 November. Ini selama 1 minggu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang keempat, untuk mencapai sportivitas dan kerjasama tim. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan turnamen tadi yang kira-kira dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Desember atau setelah UAS. Nah, pada intinya Bapak Ibu, program atau kegiatan ini, guru ini hanyalah sekedar menjadi fasilitator, sedangkan murid sepenuhnya mengambil peran ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal slide tadi bahwa murid nanti juga bisa menjadi pelatih ya untuk teman mereka sendiri, bisa menjadi wasit, pemain, bahkan sebagai pedagang atau di sini kita libatkan sebagai bazar ya. Jadi anak-anak yang mungkin kemampuan atau potensi dan bakat minatnya itu lebih ke menjual ya atau yang lain, itu mereka bisa memilih sesuai dengan bakat mereka. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, program ini adalah termasuk program kokurikuler. Jadi kokurikuler itu program yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran atau jam intrakurikuler. Sasaran yaitu kelas 4 sampai dengan 6, tempat di halaman sekolah SDN Cemandi. Waktu yakni setelah ASAS atau UAS pada tanggal 13 sampai dengan 14 Desember. Kemudian yang keempat, kolaborasinya dari mana? Yaitu komunitas praktisi guru PJUK dengan guru TIK, kemudian juga guru kelas. Nah, guru TIK ini nanti tentunya adalah aset yang kita miliki, yang nantinya akan kami minta tolongi untuk mengembangkan sosial media. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita data ya aset-aset yang ada di SDN Cemandi apa saja. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang profesional dengan kualifikasi akademiknya dengan jumlah 23 orang. Kemudian jumlah murid dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 yaitu 180 murid, akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi pemain, pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, supporter, hingga peran menjadi penjual atau pedagang. Kemudian sarana dan alat tersebut lengkap untuk melaksanakan turnamen bola kasti, mulai dari bola, tongkat memukul, kon ya sebagai batas lapangan, kapur tulis, papan skor, dan yang tidak kalah penting dan sangat utama adalah lapangan atau halaman olahraga yang kita miliki yang cukup luas Bapak Ibu. Terakhir, sekolah memiliki jaringan internet yang mumpuni untuk mendukung live streaming ya. Jadi nanti barangkali perlu ya ini live streaming. Jadi live streaming ini sangat ini Bapak Ibu menunjukkan eksistensi bahwa
program atau kegiatan ini bisa dilihat banyak orang. Rencana evaluasi, jadi ada 6 tahapan implementasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, apakah SEM sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik dari murid melalui refleksi. 3, refleksi dari guru meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 4, evaluasi dan kinerja tim. 5, evaluasi fair play dalam program. 6, evaluasi manajemen kelas terkait dengan pembagian peran dalam pelaksanaan turnamen, apakah sudah efektif atau belum. Terakhir Bapak Ibu, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Nah, ini tantangan dalam penyelenggaraan turnamen Bapak Ibu. Jadwal padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Solusinya adalah dengan penjadwalan yang efektif. Jadi tinggal kita pinter-pinternya aja dan berkoordinasi dengan pimpinan serta guru kelas ya barangkali. Kemudian nomor 2, cuaca. Nah, dikhawatirkan Bapak Ibu karena pelaksanaannya ini pada bulan Desember. Nah, Desember itu hujan ya Bapak Ibu. Keseringannya hujan. Jadi ini tantangannya. Jika hujan maka kemungkinan kegiatan diundur atau dihentikan sementara ya, mundur dan karena dikhawatirkan membahayakan murid. Jadi barangkali anak-anak ada yang terpleset atau bagaimana, nah dikhawatirkan seperti itu. Solusinya adalah menunda atau mencari hari lain. 3, motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan jika murid mudah lelah saat turnamen. Nah Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa murid-murid yang ada di kelas atau janganlah murid-murid ya, anak kita sendiri aja, anak saya 2, ini tentunya beda-beda karakter. Ada yang sangat semangat, ada yang loyo. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal ini? Nah, dengan cara mengarahkan untuk menjadi peran lain selain menjadi pemain. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, anak-anak tidak hanya menjadi pemain ya Bapak Ibu, jadi boleh memilih yang lainnya, bisa menjadi pedagang, bazar ya. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan di setiap kelas, konflik antar murid. Nah ini, jadi ada gitu ya di kelasnya barangkali ada yang suka marah-marah ya. Perkara kecil dibesar-besarkan atau mudah marah. Nah ini solusinya bagaimana? Yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan segera menangani konflik tersebut. Kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan masukan yang efektif dan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Terakhir, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Yaitu dengan mengadakan pertemuan orang tua untuk menjalankan tujuan program. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, bisa kita mulai diskusinya ya. Apa ada pertanyaan atau sharing-sharing? Monggo dipersilahkan. Ya, saya bisa. Oh, gitu, monggo. Saya mau ngasih umpan balik di Terima kasih kesempatannya dan pemaparan yang sangat luar biasa Bu Sekar. Saya hanya ingin memberikan umpan balik ya, bahwa apa yang sudah dipaparkan Bu Sekar tadi terkait tenis Bu? Turnamen bola kasti di SD Cemandi, dan saya harap apa yang sudah dipaparkan Bu Sekar itu dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terus kami juga tidak segan-segan atau barangkali Bu Sekar butuhkan bantuan, kami juga siap membantu untuk merealisasikan turnamen bola kasti yang sudah direncanakan Bu Sekar. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful, calon guru penggerak angkatan 10 ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas semangat dan dukungannya Pak. Insya Allah ya. Jadi kalau kita berpijak dengan 2 kaki itu rasanya lebih mantap ya daripada 1 kaki ya Pak Saiful ya. Jadi terima kasih banyak, kata-kata dan motivasinya itu
sangat melegakan pundak saya Pak Saiful. Baik. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Pak Vinda, monggo ayo berkomentar. Ya, assalamualaikum. Saya mungkin hampir sama dengan Bapak Saiful ya, saling support antara Bapak Ibu guru dan yang lain. Tentunya kalau program itu baik untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita, kenapa kita tidak dukung semua? Mungkin seperti itu Bu. Jadi tadi hanya penegasan saja. Kalau seandainya sewaktu-waktu tenaga pikiran kami dibutuhkan, insya Allah semampunya, insya Allah bisa kita bantu. Nah, mungkin untuk sedikit tambahan aja Bu, capaian tadi. Iya, capaian. Mungkin ada tambah satu poin, yaitu peningkatan prestasi olahraga. Nah, prestasi olahraga baik di event lokal maupun apa? Sambungan telepon itu akan ya. Mungkin seperti itu Bu. Karena kan kita sering juga seperti contohnya kemarin ternyata kita mampu dan dapat juara walaupun jarang tampil di futsal yang kemarin kita angkat bersama di Asa Tendekia. Dan itu bisa digali juga bibit-bibit baru di apa namanya olahraga kasti ini yang kalau memang ini mau dicanangkan boleh juga begitu. Karena sifatnya walaupun dadakan kemarin, karena sudah ada bibit-bibitnya, tinggal kita koordinir, kita ramu, kita bola seperti Pak. Nah, alhamdulillah ya jadi juara. Walaupun tidak juara satu, tapi kita dapat prestasi juara seperti itu. Mungkin untuk mawon. Matur nuwun. Terima kasih Pak Didi. Berarti sudah, tadi saya bilang kalau 2 kaki lebih baik daripada 1 kaki. Sekarang ada 1 support lagi dari Pak Didi, berarti 3 kaki ya. Semakin mantap ya. Ya, terkait adanya prestasi Pak Didi, mungkin saya kemarin pernah ya di akhir guru penggerak itu ada program saya Pak kelas meeting sepak bola. Nah, jadi untuk di kesempatan ini saya nyoba yang lain Pak. Kalau sepak bola sebenarnya anak-anak, apalagi yang putri nih terutama, yang putri kebanyakan kurang ini ya, memberikan kontribusi ya. Kalau di permainan kasti kalau saya lihat ya, jadi tidak hanya putra tapi putri juga bersemangat sekali. Jadi untuk mungkin di permainan bola kasti ini di Sidoarjo belum ada sepertinya Pak. Tapi yang paling penting esensinya adalah anak-anak di sini bisa berkontribusi dengan baik, anak-anak bisa belajar aktif, bergerak secara aktif ya. Tidak hanya anak-anak putra saja, putri pun bisa seperti itu Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Sampun ya. Ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk saya Bapak Ibu yang sangat berharga ini untuk bagi saya ini. Semoga Bapak Ibu semua bersemangat untuk mengikuti program-program seperti saya, karena program seperti ini insya Allah sangat bermanfaat. Yang tidak hanya ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini, ada teman, kemudian yang paling penting adalah ya itulah Bapak Ibu sesuatu. Iya. Terima kasih. Demikian presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.